Terus menurut Aska penting nggak ilmu parenting itu penting nggak sebelum pernikahan? Atau nantilah belajarnya setelah menikah gitu? Setelah menikah gitu sambil jalan gitu? Menurutku penting. Selain itu Kak, apalagi kayak dari segi mungkin perubahan di Aska gitu? Apa semakin produktif, semakin banyak ilmu yang didapat gitu, apa positifnya? Mungkin ini lagi ya, tuntutan finansial ya. Jadi karena tuntutan bukan nggak cukup, alhamdulillah cukup. Cuman kadang-kadang kita nih pengen jajan tambahan gitu. Kadang-kadang ada hal-hal yang kayaknya nggak minta sama suami Segan, ya, ya. gitu. Jadi ya harus kreatif. Misalnya kayak mulai dari bisnis yang pernah jualan lah, sekarang merambah ke dikit-dikit belajar desain, terus dan sebagainya. Pokoknya ada aja hal baru yang pokoknya ini harus mikir apa lagi gitu. Cuma harus mikir hal baru yang untuk bisa menambah uang jajan gitu. Pokoknya ilmu dapet, uang tambahan dapet gitu. Apalagi kalau misalnya kita bisa ngerjain sesuatu yang kita suka ya, misalnya hobi yang dibayar itu kan kayak iya benar sih, dengan hasil sendiri lagi ya. Kalau misalnya dikasih kesempatan gitu ya untuk kembali lagi setahun sebelum pernikahan, berarti umur 19 tahun gitu, ada nggak hal yang pengen Aska ubah gitu, yang maunya maunya aku nggak melakukan ini deh, maunya aku jangan melakukan ini, kalau nggak melakukan ini mungkin aku bisa lebih seperti ini gitu? Ada banget yang sampai sekarang tuh masih kepikir kayak gitu. Aduh, kok dulu kayak gini ya, kayak gitu. Contohnya tabungan nih. Aku tuh menyesalnya kenapa dari sebelum nikah itu uang tabungan itu nggak beli hal-hal yang kayak barang-barang bayi gitu atau barang pokoknya gimana ya. Tapi itu kayak udah fitrah perempuan nggak sih? Iya sih, kayak shopping ya kan. Tapi maksudnya ini bisa jadi pelajaran maksudnya semua gitu. Kenapa uang itu harus dihabisin gitu, kenapa uang itu nggak disimpan terus dibeli barang-barang keperluan anak-anak atau itu nyesal sampai sekarang kenapa ya dulu uangnya dihabisin gitu, kenapa dulu uangnya dibawa ke sini, kenapa uangnya dibawa ke sini, aduh, gitu lah. Dan yang kedua jalan-jalan Han, wah itu kan emang suka traveling ya, pertama emang suka banget. Dan habis menikah itu kan bukan terbatas, tapi itu kan butuh uang ya. Kadang kan pengeluaran kita untuk di kuliah aja udah terdesak gitu, apalagi untuk jalan-jalan, jadi ditahan gitu. Maksudnya uang itu dipakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat benar, gitu ya, lebih perlu mikir dua kali gitu. Udah itu aja. Itu doang sih sejauh ini, nggak ada, cuman yang kayak jalan-jalan sama kenapa aku habisin uang gitu. Itu jadi pelajaran ya teman-teman ya. Mungkin dari sekarang yang masih mau menikah atau yang mau menikah bisa nabung di sekarang gitu. Maksudnya nanti ke depan mungkin kita nggak tahu ya keuangan suami gimana, kita nggak ada yang tahu gitu. Maksudnya untuk jaga-jaga gitu, nabunglah dari sekarang. Kalaupun ada tabungan jangan dihabisin, mending disimpan. Karena pasti kalap ya ngelihat, apalagi anak pertama. Cuman itu nggak boleh kalap. Rasanya kita pengen punya ini, pengen punya itu, tapi karena keterbatasan finansial jadinya udah nggak usah dulu lah. Bukan berarti walaupun ada uang harus dibeli semua, enggak, tetap utamain kebutuhan premier daripada sekunder gitu. Gitu teman. Sekarang kan Aska kan udah tahu lah rasanya mendidik anak gimana ya gitu ya. Ada nggak, kalau bisa dikembalikan lagi waktu nih, ada nggak yang Aska pengen belajar, maksudnya seharusnya aku udah harus tahu ilmu ini gitu sebelum aku menikah? Ada nggak seiringan mendidik anak gitu kepikiran? Belum kepikiran, karena alhamdulillah semua yang udah dipelajari sebelumnya itu kayak mungkin nggak mencapai 100%, tapi ada 50% atau 40% yang terterapkan ke anak gitu. Nggak, alhamdulillah sejauh ini belum ada. Nah, terus versi terbaik Aska setelah pernikahan yang coba deskripsikan gimana? Maksudnya Aska adalah orang yang sebelum pernikahan mungkin nggak sabaran, atau mungkin nggak
apa yang buat diri Aska the best version of Aska gitu. Apa ya? Kalau menurut Jihan lihat kayak mana? Ya nggak tahu ya, mungkin kita kan maksudnya kita orang ngelihat mungkin hal ini, tapi menurut Aska pasti ada yang satu hal yang di diri Aska yang buat maksudnya I'm good at that gitu. I'm not good at all ya, maksudnya not too good, tapi boleh lah sabar, lebih sabar maksudnya. Karena kunci pernikahan dan mendidik anak itu cuma sabar. Iya sih, benar-benar. Jadi kita kembali lagi sebelum dan setelah Aska memutuskan untuk menikah di umur segitu gitu. Pasti ada pihak yang setuju, pasti ada pihak yang menentang. Itu pasti ya, apalagi dengan kondisi Aska lagi belajar gitu dan nggak mudah untuk mendapatkan restu untuk menikah di usia muda gitu. Itu gimana tuh Aska menghadapi itu gitu? Oke. Yang menentang itu malah dari saudara sendiri gitu, dari saudara terdekat, dan dengan dalih ntar kalau misalnya menikah kuliahnya nggak selesai gitu, atau ntar kalau misalnya menikah punya anak kuliahnya terabaikan, ntar biaya kuliahnya gimana, ntar pokoknya banyak godaan dan bisikan yang nggak baik gitu kan. Cuman karena saya orangnya cuek, ya udah biarin aja. Cuman paling ngebantah kayak gini. Emang bisa ngasih jaminan orang yang nggak nikah kuliahnya selesai? Emang bisa ngasih jaminan orang yang nggak kuliah dia bisa bayar uang kuliah itu sampai selesai gitu? Atau emang bisa jaminan orang udah kuliah punya anak kuliahnya nggak selesai? Enggak kan? Kan banyak juga contoh orang yang kuliahnya nggak selesai, tapi orang yang punya anak udah menikah punya anak kuliahnya selesai, malah bisa sampai PhD lagi. S1 anaknya 1, S2 anaknya 2, S3 anaknya 3 dan seterusnya. Kan ada. Habis ngomong kayak gitu, udah nggak usah aja, tetep kekeh kan. Pokoknya sekarang mah saudara deket kan, jadi kan harus maksudnya kita ambil andil juga di situ ya. Maksudnya nggak bisa dibiarin aja gitu ya. Ya gitu. Kalau misalnya orang tua sih, ya aman-aman aja, oke aja, nggak komen. Malah sekarang kalau misalnya adik-adik di umur 19 tahun udah ada yang minta, dikasih. Mungkin ini kali mungkin maksudnya keluarga dekat itu maksudnya ngelihat yang terjadi di lingkungannya kita. Maksudnya kan beda sama yang di sana gitu. Malah di sana kalau di universitasnya kita tuh bisa bawa anak lagi kan, Han? Mereka tuh belajar bawa stroller anak ke kelas. Bener. Maksudnya kalau di sini mungkin emang banyak sih orang yang memilih pilihan kayak Aska itu antara salah satunya yang dikorbanin gitu. Maksudnya apa nggak selesai kuliah atau memilih jangan menikah dulu gitu, mungkin karena itu kali. Sebenarnya nggak ada yang salah juga kalau misalnya ada sebagian orang yang dia menikah terus kuliahnya putus, enggak, karena itu pilihan masing-masing orang kan. Pasti dia udah pikir masa-masa udah matang-matang sebelum ngambil keputusan. Oke, aku fokus sama keluarga gitu, aku nggak ada yang salah, malah masya Allah banget kan Han bisa fokus keluarga gitu, sedangkan kita yang masih ini pengen semuanya dapet gitu, belajar dapet, suami dapet, anak juga dapet gitu. Jadi memang kuncinya harus sabar, tutup telinga dari omongan orang lain dan buktikan bahwa kita tuh mampu, bahwa kita tuh bisa gitu, nggak cuman kayak sekedar omongan orang, udah nggak usah aja, ntar nggak selesai kuliah, enggak, aku bisa kok gitu. Tapi mungkin malah dengan orang-orang yang berpendapat seperti itu buat Aska lebih semangat lagi gitu. Enggak, ini aku harus buktiin ya, aku harus buktiin kalau aku bisa gitu. Berpengaruh juga ke situ ya. Oke Kak, boleh nggak kasih sedikit pesan gitu untuk kaum muda yang sudah dekat dengan pernikahan atau yang baru mau menuju ke situ gitu? Pesannya mungkin pertama untuk yang belum menikah, jangan terlalu ngelihat sebuah pernikahan itu semuanya indah gitu. Kan yang dilihat di sosial media itu kan yang indah-indah. Jadi jangan terlalu memimpikan akan sebuah rumah tangga itu semuanya indah, enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak belajar mempersiapkan diri, dimulai dari sedini mungkin
Jadi ketika si calon suami atau calon istrinya ini datang, kita itu sudah siap secara mental, kita itu udah siap dari segi ilmu gitu. Yang ketiga, turunkan ekspektasi gitu. Kalau misalnya ekspektasi kita terhadap pasangan itu tinggi, turunin sedikit gitu. Yang keempat mungkin lebih kayak manajemen mengelola emosi ya. Manajemen mengelola emosi lebih harus diatur, lebih belajar sabar pelan-pelan, belajar menerima qanaah gitu. Qanaah banyak-banyak bersyukur. Itu aja mungkin kalau dari segi pernikahan ya. Sama yang kelima, yang hal yang paling penting itu lebih dekat sama Allah gitu. Jadi kalau misalnya kita dekat sama Allah, apapun yang kita minta, apapun yang kita harapkan, insya Allah cepat terkabulnya gitu. Amin. Jadi untuk kaum muda yang mau melanjutkan pernikahan atau masih mau menuju pernikahan, semoga konten hari ini itu bermanfaat buat kalian, bisa diambil pelajaran, yang nggak baiknya nggak usah diambil. Oke teman-teman, segitu aja sharing-sharing aku di Teman Bercerita bareng Aska. Semoga bermanfaat. Kalian boleh komen di bawah narasumber mau ngebahas tentang apa lagi untuk di Teman Bercerita ini, boleh di komen di bawah. Ada saran apa boleh di komen di bawah ya teman-teman ya. Oke, see you in the next vlog teman-teman. Bye bye.